Oke, ya seperti yang saya katakan tadi, MA 1201 merupakan lanjutan dari MA 1101. Pustaka kita masih sama, yaitu Dale Farberg, Edwin Purcell, dan Steve Rigdon. Kalkulus edisi 9 tahun 2007. Kemudian di sini ada beberapa pustaka tambahan yang bisa Anda lihat sebagai pendukung gitu ya, atau Anda ingin mencari latihan-latihan soal bisa menggunakan pustaka tambahan ini. Nah, kemudian tujuan instruksional umumnya sama dengan matematika 1A ya. Ada 4 tujuan instruksional. Nah, di MA 1201 ini, jadi kalau di MA 1101 Anda mempelajari, pertama kali kan Anda belajar tentang ini ya, bilangan real, kemudian logika, taksiran, lalu Anda masuk ke limit, lalu ada turunan, di mana turunan itu didefinisikan dengan limit, kemudian ada kekontinuan, lalu ke integral dan aplikasi-aplikasinya. Nah, di MA 1201 ini kita akan melanjutkan sedikit ya setengah semester ini tentang teknik pengintegralan, bentuk tak tentu, integral tak wajar, ya serta deret tak hingga dan geometri sampai deret tak hingga lah ya, yang agak berbeda dengan materi berikutnya gitu. Nah, di teknik pengintegralan, waktu di MA 1101 itu teknik pengintegralan yang sudah Anda pelajari itu kan teknik pengintegralan dengan substitusi ya. Jadi di sini nanti di awal semester ini Anda akan melihat beberapa teknik lain untuk menyelesaikan pengintegralan. Ya, nanti Anda akan ketemu dengan integral fungsi trigonometri, substitusi trigonometri gitu ya. Kalau selama MA 1101 substitusi yang Anda ketahui itu ya substitusi U sama dengan sesuatu gitu ya, sehingga kalau disubstitusi menjadi integrannya itu menjadi bentuk fungsi yang bisa kita cari langsung hasil integralnya. Di sini nanti ada substitusinya yang lain, yaitu substitusi fungsi trigonometri. Ya, kemudian ada integral parsial, lalu ada pecahan parsial dan lain-lain. Nah, kemudian di sini kita akan melihat bentuk tak tentu dan integral tak wajar. Jadi bentuk tak tentu ini berkaitan dengan limit. Ya, di SMA Anda kenal dengan bentuk 0/0 atau tak hingga per tak hingga. 0/0 itu kan tidak sama dengan 1 ya. Jadi hasil limitnya itu kalau ada limit yang bentuknya 0/0 atau tak hingga per tak hingga gitu, hasilnya bisa 1, 2, 3 gitu. Jadi hasilnya itu tidak tentu. Nah, itu disebut sebagai bentuk tak tentu. Kemudian ada integral tak wajar. Ya, jadi kalau bentuk tak tentu itu berkaitan dengan limit, integral tak wajar ya seperti frasanya ini berkaitan dengan integral. Tak wajarnya itu di mana? Tak wajarnya itu di batasnya atau di integrannya. Di batasnya itu misalkan batasnya itu memuat tak hingga atau minus tak hingga gitu. Kemudian kita lanjut ke deret, ya deret tak hingga. Di sini kita akan berbicara tentang kekonvergenan. Ya di SMA mungkin Anda sudah pernah ketemu dengan baris dan deret, tapi secara umum yang dibicarakan di SMA itu adalah yang berhingga. Nah, di sini kita akan berbicara dengan yang tak hingga. Jadi, kalau tak hingga itu bermasalahnya di apakah jumlahnya ada gitu. Karena kita menjumlahkan tak hingga banyaknya bilangan itu kan bisa jadi dia membesar tak berbatas gitu ya, atau mengecil tak berbatas. Atau dia ini aja, berosilasi aja gitu hasilnya 1 min 1, 1 min 1. Jadi di sini kita akan berbicara tentang kekonvergenan atau kedivergenan dan
bicara tentang kekonvergenan, berarti kita harus punya alat untuk menentukan apakah suatu daerah itu konvergen atau tidak. Gitu. Kemudian kita masuk geometri di bidang dan ruang. Jadi ini berkaitan dengan fungsi. Di matematika 1A, Anda hanya bekerja dengan fungsi dengan satu peubah, ya, Y sama dengan Fx itu kan peubah bebasnya hanya satu. Nah, di sini Anda akan bekerja dengan fungsi dengan dua peubah atau lebih. Nah, lalu ketemu dengan fungsi dua peubah atau lebih, kita lakukan lagi kalkulusnya di fungsi itu gitu. Jadi artinya kita akan melihat limitnya gitu ya, limitnya, kemudian turunannya, turunan fungsi dua peubah, kemudian integralnya jadinya integral lipat 2 gitu. Lalu di sini ada persamaan diferensial ya, persamaan diferensialnya kalau di MA1101 persamaan diferensialnya itu persamaan diferensial orde 1 gitu kan. Ya, orde 1. Di sini Anda nanti akan ketemu dengan persamaan diferensial orde 2. Oke, kemudian nilai akhir ya ini penilaiannya itu sama dengan semester 1. Ya. Saya kira sama ya, 37,5 ya kalau nggak salah kemarin itu juga 37,5. Ya, keduanya 37,5. Kemudian ada kuis bersama fakultas setidaknya 4 kali dengan bobot yang diambil adalah 15%. Kemudian PR dan kuis masing-masing kelas dan komponen penilaian lainnya dengan bobot 10%. Ya, indeksnya juga masih sama. Oke, kemudian ini beberapa peraturan. Ya, nomor 1, Anda berhak melihat hasil penilaian ujian PR kuis yang telah diperiksa. Kemudian ketika ujian, keterlambatan yang bisa ditolerir itu kurang dari 20 menit, ya, maksimal 20 menit. Kemudian bagi yang tidak bisa mengikuti salah satu ujian dengan izin yang sah, maka diberi kesempatan mengikuti ujian pengganti UTS atau UAS. Ya, ujian pengganti UTS atau UAS itu dilaksanakan di hari yang sama, yaitu hari Rabu tanggal 2 Juni. Jadi penggantinya dilakukan di akhir ya, bukan beberapa pekan setelah UTS misalkan gitu. Jadi diletakkan di akhir. Nah, bagi yang ujian pengganti, maka nilai yang diambil itu 90%-nya ya. Tidak semuanya, hanya 90%-nya. Jadi ada faktor pengalinya. Kemudian setelah penghitungan nilai akhir seperti kemarin, maka yang mendapatkan nilai D atau E diberi kesempatan untuk mengikuti ujian reevaluasi. Ujian reevaluasi ini ujian perbaikan pada tanggal 7 Juni. Jadi kalau Anda ikut ujian pengganti UTS atau UAS, maka 5 hari kemudian, kalau nilainya masih D atau E, Anda punya kesempatan mengikuti ujian perbaikan, ujian reevaluasi. Dengan perhitungannya seperti ini ya. Jadi yang diambil adalah maksimum dari nilai akhir yang telah dihitung ya, sebelum ujian reevaluasi dengan rata-rata antara nilai akhir dengan ujian reevaluasi. Tentunya ini setelah diskalakan 100 ya semuanya. Nah, yang mengikuti ujian reevaluasi nilai yang didapat itu maksimum adalah C. Oke, kemudian kalau tidak mengikuti salah satu dari ujian UTS atau UAS dan juga tidak mengikuti penggantinya, maka nilai yang didapatkan itu adalah E. Lalu tidak ada ujian susulan bagi yang berhalangan mengikuti ujian reevaluasi atau ujian pengganti. Dan penilaian itu hanya yang dituliskan seperti di atas gitu ya. Penilaian itu hanya dari sini aja.
Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kita lanjut ke rincian materi perkuliahan. Jadi semester ini kita punya 4 libur, tapi kita alhamdulillah aman ya, karena liburnya itu di hari Kamis dan Jumat. Jumat kena 3 kali libur dan Kamis kena sekali libur. Ya, jadi semester ini kita mulai dari bab 7, ya, bab 7, kemudian nanti sampai dengan bab 11, jadi 7, 8, 9, 10 hanya beberapa saja, lalu 11, kemudian Anda UTS, gitu. Ya. Kemudian lanjut sedikit bab 11, satu subbab di bab 11, bab 12, bab 13. Di sini nyempil satu subbab di bab 10 ya. Sistem koordinat polarnya itu dilempar ke belakang. Ya, karena ini nanti hanya digunakan untuk integral lipat 2 saja gitu. Jadi integral lipat 2 yang kita temui gitu bisa saja sulit untuk dikerjakan kalau dengan menggunakan koordinat kartesius. Jadi kita bisa mengubahnya ke koordinat polar. Ya, kemudian 13, bab 14 tidak, lalu bab 15 ya hanya 2 subbab. Oke, perkuliahan kita ada 14 pekan ya. Jadi di sini kalau dilihat materinya itu cukup padat gitu. Dan saya sih merencanakan karena seperti semester lalu ketika KBF itu kita mengambil jam tutorial, maka pekan ini kan belum ada tutorial. Maka saya merencanakan Senin, Selasa, Rabu kita ambil buat kuliah gitu ya, supaya nanti di belakang ketika KBF dan KBF mengambil jam tutorial, ya tutorial itu kan 10 kali gitu. Kita punya 14 pekan. Nah, kalau misalkan 4 KBF, berarti kan pas gitu ya. Pas, jadi 10 kali tutorial dan 4 KBF, 14 pekan. Jadi yang pekan ini tuh seharusnya tidak ada tutorial, maka saya ambil untuk perkuliahan. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya ke aturan dasar pengintegralan. Oh ya, di semester ini tidak semua subbab. Saya kurang tahu apakah semester kemarin Anda memanfaatkan video yang ada ya untuk matematika 1A. Nah, semester ini itu tidak semua subbab itu ada videonya, hanya beberapa subbab yang sangat padat gitu seperti barisan dan deret di sini cukup padat ya. Di sini ada videonya. Nah, link-link videonya itu bisa Anda lihat di Teams info 1201 ya. Di bagian filesnya ya Anda bisa lihat, saya coba cek dulu hari ini sudah ada atau belum. Rasanya beberapa itu udah ada. Ya udah ada ya, sudah ada di bagian ini. Kenapa kosong ya? Bentar.
Ya, jadi ada di bagian posting itu Pak Fajar mengumumkan di pengumuman kedua, jadi ada beberapa video. Ya, pertama video dari Pak Wono, kemudian video dari Pak Hendra, kemudian ada beberapa slide ya yang bisa Anda manfaatkan. Nah, video resminya yang itu yang saya bilang bab 9, 11, 12, 13 itu belum tersedia gitu. Sekarang kan kita masih bab 7. Kalau Anda mau lihat video bab 7 itu ada videonya Pak Wono. Begitu. Ya, tentang pengintegralan. Oke, ada pertanyaan kah? Tidak. Oke, kalau tidak saya ganti dulu nih. Enakan saya pakai laptop. Oke, kita masuk ya ke teknik pengintegralan. Ya, jadi di semester 1 Anda sudah melihat, sudah mengetahui beberapa hasil dari integral. Sebentar. Oke, kalau suara saya kurang kedengaran, silakan disampaikan ya. Ya, jadi ada beberapa bentuk integral yang sudah Anda ketahui hasilnya di semester 1. Yang pertama adalah integral konstanta. Integral konstanta itu hasilnya adalah Kx tambah C. Kemudian integral dari polinom, ya, X pangkat R dx, ini sama dengan, jadi hasilnya bisa 1 per R plus 1, X pangkat R plus 1 tambah C. Ya, ini ketika si R-nya tidak sama dengan minus 1, atau hasilnya bisa ln mutlak X, ya, tambah C, kalau R-nya sama dengan 1. Sama dengan min 1, sorry. Nah, kemudian yang ketiga, integral fungsi eksponen, yaitu integral E pangkat X dx, sama dengan E pangkat X. Lalu fungsi eksponen umum, ya, fungsi eksponen umum, integral A pangkat X dx, ini sama dengan 1 per ln A kali A pangkat X ditambah C. Lalu integral trigonometri. Nah, di sini A-nya tentu harus positif ya, karena kita berbicara tentang ln. Ya, lalu beberapa integral trigonometri, yaitu integral sin X dx, ini sama dengan min cos X ditambah C. Kemudian integral dari cos X dx, ini sama dengan sin X plus C. Nah, kemudian integral secant kuadrat X dx, ini sama dengan tangen X plus C. Lalu integral dari kosekan kuadrat X dx sama dengan min kotangen X plus C. Kemudian integral dari sekan X tangen X dx
yang sama dengan sekan X plus C. Lalu integral dari kosekan X, kotangen X, dx. Ini sama dengan min kosekan X plus C. Kemudian yang nomor 11, integral dari tangen ya. Integral tangen X, tangen X dx. Oke, ini berarti Anda pakai substitusi kan? Tangen itu adalah sinus per cos. Kemudian cos-nya dimisalkan sebagai U dan DU-nya adalah min sin X. Jadi di sini hasilnya adalah min ln cos X plus C. Kemudian integral dari kotangen X dx. Ini sama ya caranya dengan nomor 11. Hasilnya adalah ln mutlak sin X plus C. Gitu. Oke, itu integral-integral yang Anda sudah ketahui hasilnya. Nah, dengan formula-formula integral ini, Anda bisa menyelesaikan beberapa bentuk integral yang lain ya dengan menggunakan substitusi ya intinya. Jadi di teknik pengintegralan ini kita menggunakan integral-integral yang sudah kita ketahui untuk menyelesaikan integral dengan menggunakan substitusi. Jadi contohnya kita mau hitung integral dari misalkan X dibagi dengan sinus kuadrat X kuadrat plus 1 dx. Misalkan seperti ini. Gitu. Ya, kita kan bisa misalkan U itu sama dengan X kuadrat plus 1, maka kita punya DU-nya sama dengan 2X dx. Ya, jadi integral yang atas itu akan sama dengan integral ya X dx-nya, ya X dx-nya itu adalah setengah DU. Setengah DU dibagi dengan sin kuadrat U. Sin kuadrat U. Jadi ini adalah setengah dari integral kosekan kuadrat ya. Kosekan kuadrat U DU. Ya, dan ini sama dengan minus setengah kotangen U ditambah dengan C. Ya, lalu substitusi kembali. Jadi min setengah kotangen X kuadrat plus 1 tambah C. Itu ya contohnya. Atau contoh yang lain. Contoh pertama. Contoh kedua, misalkan integral 0 sampai pi per 6, 2 pangkat cos X dikalikan dengan sin X dx. Oke, ini kita bisa misalkan U-nya itu adalah cos X. Nah, jadi kita misalkan U-nya sama dengan cos X, maka DU-nya sama dengan min sin X dx. Ya, jadi yang atas ini menjadi, oke kita ubah batasnya ya, kita harus ubah batasnya. Yang tadinya batasnya dalam X. Jadi kalau X-nya sama dengan 0, kita mau cari U-nya berapa. Nah, berarti U-nya sama dengan cos 0 yang sama dengan 1. Kemudian X-nya sama dengan pi per 6, ya 30 derajat. Berarti ini U-nya sama dengan cos pi per 6, sama dengan setengah akar 3 ya. Oke, jadi kalau begitu integral 0 sampai pi per 6 2 pangkat cos X sin X dx
Ini sama dengan integral 2 pangkat U dikalikan dengan minus DU ya. Jadi minusnya saya taruh sini. Nah, DU batasnya menjadi 1 sampai setengah akar 3. Oke, dan ini hasilnya adalah minus 1/2 dikalikan dengan 2 pangkat U. 1 setengah akar 3. Ada tinggal substitusi. Ini konstanta, jadi kita keluarkan aja. 2 pangkat setengah akar 3 dikurangi 2 pangkat 1, jadi dikurang 2. Ini ya hasilnya. Tuh, ada pertanyaan sampai sini? Kayaknya yang integral ini tidak rumit. Ya, kalau nggak saya berikan beberapa soal latihan ya sebelum kita masuk ke integral parsial. Ini ya latihannya. Seperti biasa ya, jawaban bisa di kolom chat.
Presensi sudah saya buka ya. Oke. Oke, udah benar ya. Oke, jadi 3 nomor ini sudah benar ya dikerjakan? Perlu dijelaskan kah? Ada yang perlu dijelaskan dari ketiga nomor ini? Bentar boleh ngerjain. Baik.
Oke. Oke, Vincent ini sudah benar, tapi di akhir itu ya Anda harus kembalikan ke dalam variabel semula. Oke, gimana? Ada pertanyaan dari yang lain? Oh iya, lupa Bu. Gimana? Bisa kita lanjut ke integral parsial? Ya, jadi kalau Anda perhatikan di buku, di sini kan saya hanya memberikan 12 nih. 12 formula integral yang ada gitu. Karena di semester 1 yang sempat kita bahas gitu ya, dan memang sesuai dengan silabus, itu adalah 12 integral ini. Nah, sebenarnya kalau di tahun-tahun sebelumnya gitu ya, ada integral dari fungsi inverse trigonometri. Bukan integral, turunannya. Ya, dari turunannya nanti kita dapat integralnya. Jadi turunan inverse fungsi trigonometri. Dulu kan sebelum Anda UAS, itu subbab terakhir yang kita bahas adalah inverse dari fungsi trigonometri. Tapi hanya grafiknya saja, kemudian domainnya. Itu saja kan waktu itu yang kita bahas. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya itu sampai ke turunannya. Nanti dari turunannya kita dapat bentuk integral yang hasilnya itu adalah bentuk integral yang hasilnya adalah fungsi inverse trigonometri ya. Nah, untuk mengcover itu nanti kita akan jadi subbab yang tertinggal itu dan memang sesuai silabus ya, bukan kita tidak sempat membahasnya. Itu nanti akan di-cover di subbab 7.3 di substitusi trigonometri ya. Jadi kalau Anda bertanya-tanya kenapa sih di sini cuma ada 12, di buku kan ada bentuk-bentuk soal yang lainnya gitu ya, seperti integral 1/1 plus X kuadrat gitu. Itu nanti hasilnya adalah tangan inverse. Ya, nanti kita akan cover di 7.4 ya, substitusi trigonometri. Oke, kita ke integral parsial ya. Ya, karena di tahun-tahun sebelumnya itu pekan perkuliahan itu adalah 15 pekan. Ya, untuk tahun Anda berkurang 1 pekan karena itu ya, kemarin masa adaptasi untuk penerimaan mahasiswa baru. Oke, kita masuk ke integral parsial. Ya, integral parsial ini formulanya itu dari turunan. Jadi kalau Anda punya fungsi U dan V dikalikan, kalau kita lihat ya, turunan dari fungsi U, X, atau mungkin saya pakai, ya, enaknya sih umumnya sih pakai UV, cuman nggak enaknya ya kalau di UV ini mirip gitu, U-nya dan U dan V-nya itu mirip gitu. Di sini V-nya saya berikan itu ya bulatan ya di atas. Nah, dari formula turunan perkalian dua fungsi, kita tahu bahwa turunan dari U kali V itu adalah UV aksen X ditambah U aksen V. Gini kan? Oke, dari sini kita dapat bahwa UX dikalikan dengan V aksen X itu sama dengan yang ruas kiri tadi dikurang dengan yang ruas kanan. U aksen X, Vx. Gitu. Nah, kemudian kalau kita integralkan kedua ruas terhadap X, jadi berikan integral di sini, integral dx, gitu kan? Integral dx
integral dx. Ini. Maka yang ruas kiri ya begitu aja ya. Kita nggak bisa ubah lagi. Integral ux aksen x dx sama dengan, nah yang ruas kanan suku pertamanya, itu kan hasilnya adalah ux dikalikan dengan vx. Ya kan, diturunkan, ini kan diturunkan nih, diturunkan kemudian diintegralkan lagi. Jadi hasilnya akan sama dengan ini gitu, plus C gitulah ya sebenarnya ya, plus konstanta. Tapi konstantanya itu bisa masuk ke sini nantinya, ke suku kedua. Karena suku keduanya itu nggak bisa kita ubah lagi, tetap ada integralnya. Gini. Ya, jadi Anda punya formula integral parsial yang mungkin pernah Anda gunakan ketika SMA. Oke, belum mirip-mirip banget. Oke, kita bikin ini ya. Jadi integral ux, v aksen x itu kan adalah dv ya. Jadi integral u dv, x-nya saya hapus aja. Jadi u itu adalah fungsi dalam x, u itu adalah ux. Jadi ini u dv sama dengan u kali v dikurang integral v du. Ya, du-nya itu adalah u aksen x dx. Ya, jadi kita punya ini. Formula integral ini. Oke, sekarang kita lihat beberapa fungsi yang pengintegralannya itu harus kita selesaikan dengan integral parsial. Jadi contoh yang cukup legend itu adalah integral dari ln x dx. Ya, jadi nanti salah satu-satunya alat. Jadi kan ada fungsi, ya ada fungsi yang bisa diintegralkan dengan dua metode gitu. Nah, untuk ln x ini Anda bisa lihat bahwa satu-satunya metode yang bisa menyelesaikannya itu adalah integral parsial. Oke, jadi untuk yang ini, untuk menyelesaikan suatu integral dengan integral parsial, berarti kan Anda harus menentukan siapa yang menjadi u dan siapa yang menjadi dv. Nah, untuk soal ini yang kita jadikan sebagai u itu adalah ln x. Ya, kita jadikan u-nya ln x. Ya, kita tidak mungkin menjadikan dv-nya adalah ln x dx gitu. Ya, kalau dv-nya ln x dx, nanti setelah Anda jadi persoalannya itu akan sama ke persoalan yang awal gitu. Tidak menyederhanakan persoalan. Jadi kita misalkan u-nya itu sama dengan ln x, maka kita dapat di sini du-nya itu adalah 1/x dx. Nah, kalau u-nya itu berarti dv-nya harus sama dengan dx. Jadi kita dapatkan x-nya, v-nya sama dengan x gitu ya. Ya sebenarnya x plus c gitu, tapi c-nya itu bisa di-cover di suku yang di sini gitu. Ya makanya seringkali tidak dituliskan lagi. Oke. Ya, jadi integral ln x dx ini setara dengan integral ln x-nya adalah, kita pakai parsial ya, u kali v. Jadi x kali ln x dikurang integral v du. Jadi x dikalikan dengan 1/x dx. Jadi x ln x dikurang integral 1. Jadi dikurang x ditambah dengan c. Ya, hasilnya ini. Atau biasa disederhanakan lagi menjadi x kali ln x kurang 1 tambah c. Begitu. Oke, kemudian contoh kedua. Cukup jelas ya ini. Oke,
Oke, contoh kedua itu adalah integral dari x sin x dx. Jadi kalau Anda ketemu dengan fungsi, dengan integran ya, dengan integran yang salah satu faktornya adalah polinom, kayak ini. Ini kan terdiri atas dua faktor ya integrannya, yaitu x dan sin x gitu. Ya, faktor itu maksudnya komponen pengalinya gitu. Jadi ini ada faktor pertama adalah x, faktor kedua adalah sin x. Nah, faktor pertamanya itu adalah polinom. Nah, kalau Anda ketemu dengan integran yang salah satu faktornya adalah polinom, maka Anda bisa mengerjakannya dengan integral parsial. Tidak mesti ya, bisa jadi bisa dikerjakan dengan integral substitusi. Tapi Anda bisa mengerjakannya dengan integral parsial, asalkan faktor yang lainnya itu mudah diintegralkan. Oke, jadi kita misalkan, jadi si polinomnya itu kita tempatkan sebagai U. Maka du-nya sama dengan dx. Nah, dari sini berarti dv-nya harus sin x dx. Nah, maka v-nya sama dengan minus cos x. Ya, itu tadi yang saya katakan, faktor yang lainnya itu harus mudah diintegralkan. Kenapa? Karena faktor lainnya itu sebagai dv, dan kita harus mendapatkan v-nya. Nah, jadi harus diintegralkan. Jadi kalau begitu, integral dari x sin x dx ini sama dengan UV, berarti min x cos x dikurang integral V du. Berarti di sini jadi tambah ya. Tambah cos x dx. Jadi sama dengan min x cos x. Integral cos x adalah sin x. Ditambah sin x ditambah c. Ya, ini kalau polinomnya pangkat 1, Anda cukup menggunakan satu kali integral parsial saja. Tapi kalau pangkatnya lebih 1, pangkat 2 berarti Anda menggunakan 2 kali integral parsial. Nah, ada metode yang mudah gitu ya, kalau pangkat polinomnya itu lebih dari 1, yaitu dengan menggunakan tabel. Ya, mungkin Anda juga sudah ini ya, sudah tahu. Jadi kita bikin tabel. Ya, dan tabel ini sebenarnya adalah integral parsial ya, cuman diformulakan sehingga mudah didapatkan hasilnya. Jadi yang kalau kita kerjakan ini ya dengan tabel, berarti di sini x, di sini adalah sin x-nya. Nah, sebelah kiri diturunkan, sebelah kanan diintegralkan, 1, 0. Lalu sin diintegralkan itu min cos x, lalu cos diintegralkan itu adalah min sin x. Ya. Lalu tinggal Anda ini kalikan gitu ya dengan tangga. Ini tandanya positif, ini tandanya negatif ya. Jadi nanti Anda peroleh hasilnya adalah integral x sin x dx itu sama dengan ini x kali minus cos x. X kali minus cos x tandanya positif. Jadi minus x cos x ditambah atau dikurang gini ya, dikurang dari 1 kali min sin x. Jadi ditambah sin x. Sin x tambah c. Ya, kayaknya Anda udah tahu ya cara ini ya. Oke, kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. X pangkat 5 integral. Oke. Integral X pangkat 5 E pangkat X pangkat 3 dx. Oke. Ya. Nah, ini kalau misalkan kalau kita pilih nih, kalau kita pilih U-nya sama dengan X pangkat 5,
berarti kan dv-nya harus sama dengan E pangkat X pangkat 3 dx gitu. Dan mencari integral E pangkat X pangkat 3 ini tidak langsung gitu Anda dapatkan. Kita tidak punya formula dari integral E pangkat X pangkat 3. Yang ada E pangkat X. E pangkat X-nya berpangkat itu tidak ada gitu. Ya, jadi kalau Anda memisalkan seperti ini bukan cara yang mudah gitu. Saya nggak tahu berhasil atau tidak, tapi yang pasti ini bukan cara yang mudah gitu. Mau kita selesaikan dengan substitusi juga tidak bisa gitu kan. Kalau kita misalkan U-nya sama dengan X pangkat 3, DU-nya adalah 3X kuadrat. Padahal di sini X pangkat 5. Jadi tidak bisa menghilangkan si X pangkat 5 itu di sini. Ya, sebagian bisa gitu ya. Sebagian dimisalkan lagi sebagai U gitu misalkan. Boleh gitu ya. Jadi ada beberapa cara ya. Nah, atau Anda bisa pikirkan, Anda bisa lihat ini sebagai Anda pisah aja. Jadi X pangkat 5 itu, tadi kan kalau kita misalkan X pangkat 3-nya sebagai U, berarti kan turunannya adalah pangkat 2. Jadi kita pisahkan ini atas pangkat 2 dan sisanya. Jadi ini X pangkat 2, E pangkat X pangkat 3 dx. Gitu. Jadi ini kita misalkan sebagai U, ini kita misalkan sebagai dv. Nah, kalau dv-nya adalah X kuadrat, E pangkat X pangkat 3, V-nya kan bisa kita cari dengan substitusi. Ya, begitu ya. Jadi kalau kita misalkan U-nya seperti itu, maka kita punya, lagi ya, U-nya adalah X pangkat 3, berarti DU-nya sama dengan 3X kuadrat, lalu dv-nya X kuadrat E pangkat X pangkat 3 dx, maka V-nya itu sama dengan sepertiga E pangkat X pangkat 3. Ya. Oke, jadi kita punya ini ya. Kemudian kita kerjakan dengan integral parsial. Jadi integral X pangkat 5, E pangkat X pangkat 3 dx sama dengan UV. UV berarti sepertiga X pangkat 3, E pangkat X pangkat 3 dikurang integral VDU. VDU X kuadrat E X pangkat 3 dx. Ya. Dikurang dengan sepertiga E pangkat X pangkat 3. Ini pakai substitusi ya. Ya, yang ini Anda kerjakan pakai substitusi P sama dengan X pangkat 3 gitu. Ya, kita biasa pakai U, tapi U-nya udah saya pakai di atas. Ditambah C. Ini hasilnya. Bu, maaf mau nanya. Ya. Tadi dari yang DV ke V-nya itu gimana caranya ya, Bu? Pakai substitusi. Jadi ini ya. Jadi kita misalkan R gitu ya. R-nya adalah X pangkat 3. Berarti kan DR-nya itu 3X kuadrat dx. Jadi integral dari X kuadrat E pangkat X pangkat 3 dx itu adalah integral E pangkat X pangkat 3-nya E pangkat R. Kemudian X kuadrat dx-nya itu adalah sepertiga dr. Ya, jadi sepertiga dr. Gitu. Jadi integral dari sepertiga E pangkat R. Hasilnya kan sepertiga E pangkat R juga ya. R-nya substitusi kembali ke dalam X. Oke, makasih Bu. Sama-sama.
Jadi ada beberapa soal gitu ya, sebelum Anda gunakan integral parsial, Anda harus ubah dulu bentuknya gitu. Atau Anda harus melihatnya ke dalam bentuk yang lain. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, contoh yang keempat ini contoh fungsi yang kita tidak cukup melakukan integral parsialnya satu kali. Nah, tapi sudah beberapa kali dilakukan integral parsial pun tidak bentuk integralnya itu kan ada kan integral UdV sama dengan UV dikurang integral VdU. Jadi sebelah kanan ruas kanan itu kan masih ada bentuk integralnya. Nah, contoh berikut adalah yang ruas kanannya tetap aja ada bentuk integralnya. Tapi keistimewaannya adalah bentuk kanannya pada suatu saat ya ada suatu faktor di ruas kanannya sama dengan di ruas kiri. Sehingga bisa kita kumpulkan semuanya di ruas kiri. Nah, contohnya itu adalah integral E pangkat X sin X dx. Ya, Anda lihat nih integran ini, ya integran itu artinya yang di dalam integral, yang diintegralkan. Nah, Anda lihat integrannya, dia tidak memuat polinom gitu ya. Jadi tidak akan mungkin menggunakan integral parsial kalau digunakan itu tidak akan berhenti di satu titik sehingga menghasilkan 0 gitu. Nah, kalau kita lihat ini kedua fungsi ini turunannya mudah dicari dan integralnya pun mudah dicari. Jadi Anda mau gunakan U-nya adalah E pangkat X atau U-nya sama dengan sin X, maka dV-nya itu keduanya mudah untuk dicari gitu. Jadi kadang-kadang ya dalam menyelesaikan integral, Anda tidak bisa menebak langsung apakah suatu metode itu akan berhasil atau tidak. Kita tetap harus coba gitu. Nah, kita coba misalkan U-nya adalah E pangkat X. Ya, tadi kan kita lihat kan sama ya mudahnya ya. Oke lah, kita ambil U-nya sama dengan E pangkat X. Maka DU-nya ya E pangkat X juga. Kemudian dV-nya di sini berarti harus sin X dx. Ya, maka V-nya integral dari sin X minus cos X. Kita punya ini. Oke, kemudian kita gunakan integral parsial UV. UV berarti min E pangkat X cos X dikurang integral VdU. Berarti di sini tambah ya, karena di sini ada minus nih. Jadi tambah integral E pangkat X cos X dx. Nah, Anda lihat nih, soalnya adalah integran soalnya itu adalah E pangkat X sin X. Kemudian di sisi kanan ada integral E pangkat X cos X. Ini kan setara ya tingkat kesulitannya gitu. Mengintegralkan E pangkat X sin X dx itu adalah masalah yang sama dengan mencari integral E pangkat X cos X dx.
Jadi tidak menyederhanakan gitu. Nah, tapi kita bisa lihat kalau di sini di soal sin X, kemudian ya, dengan menggunakan integral parsial muncul cos X. Maka kita bisa menebak gitu, kalau kita gunakan kembali integral parsial, maka ini akan menghasilkan bentuk integral E pangkat X sin X gitu. Ya, kita coba. Oke, jadi yang pertama, kalau yang pertama pakai U dan V, saya pakai berikutnya saya pakai P ya. Jadi misalkan P itu adalah E pangkat X, ya tadi si P-nya ini posisinya seperti U di atas. Maka dP sama dengan E pangkat X dx. Kalau gitu dq-nya, ya kita pakai bentuk integral P dq. Ya, awalnya kan U dV. Tapi notasi kan hanya dummy variable. Jadi dq-nya itu adalah cos X dx. Kita mau mencari integral dari ini. Jadi kalau gitu Q-nya itu sama dengan integral cos itu sin X. Oke, jadi integral dari E pangkat X cos X dx itu sama dengan PQ E pangkat X sin X dikurang integral Q dP. Ya, yang ini dikalikan dengan ini. Jadi integral E pangkat X sin X dx. Tuh kan, muncul ya. Muncul bentuk integral E pangkat X sin X dx. Oke, kita substitusi ke sini, ya, ke persamaan yang ini. Katakanlah ini bintang. Ini bintang 2. Kita substitusi bintang 2 ke bintang 1. Berarti kita dapatkan integral E pangkat X sin X dx itu sama dengan min E pangkat X cos X ditambah E pangkat X sin X dikurang integral E pangkat X sin X dx. Ya. Oke, yang mau kita cari kan integral E pangkat X sin X dx. Ini juga di sebelah kanan ada suku integral E pangkat X sin X dx. Tapi tandanya berbeda. Jadi kita bisa kumpulkan nih yang integral E pangkat X sin X dx menjadi di sebelah kiri. Jadi kalau gitu 2 kali integral E pangkat X sin X dx itu sama dengan sisa yang di sebelah kanan. Saya keluarkan aja ya E pangkat X-nya. Saya faktorkan. Sin X kurang cos X. Ya, jadi kalau gitu jawaban soalnya adalah setengah dari ruas kanan ya. X per 2. Oke, di sini harusnya tambah C ya. Ini dimunculkan aja. Begitu. Ya, tapi dalam menyelesaikan integral ini yang patut Anda catat itu adalah kalau ini kan 2 kali ya, 2 kali integral parsial. Kalau di yang pertama Anda pakai U-nya itu adalah E pangkat X, maka yang di kedua P-nya juga harus E pangkat X. Jadi yang posisi U itu harus sama gitu. Karena kalau Anda jadikan Q-nya, kalau Anda jadikan si P-nya itu adalah cos X, kita kan mau mencari integral ini ya. Kalau kita misalkan P-nya adalah cos X,
maka akan balik lagi ke soal jadinya. Ya, Anda boleh coba dengan, jadi ini juga bisa diselesaikan. Ya, jadi juga bisa diselesaikan dengan memisalkan kalau kita tadi pakai U-nya adalah E pangkat X, kita bisa pakai U-nya adalah sin X. Ya, kemudian nanti di integral parsial bentuk kedua, Anda pakai P-nya itu adalah cos X. Gitu. Ya, tidak boleh di yang kedua gitu ya, Anda tidak boleh pakai E pangkat X. Kalau Anda pakai ini nanti balik lagi ke soal gitu. Ya, cara ini juga bisa Anda gunakan untuk menyelesaikan integral dari E pangkat X cos X tentunya ya. Silakan ya kalau ada pertanyaan. Bu Dela mau tanya. Silakan. Berarti ini tuh jawabannya nyampe yang min E pangkat X yang hitam atas tadi apa nyampe bawah ya, Bu? Jawabannya yang bawah. Oh. Yang ini. Oke, Bu, makasih. Sama-sama. Jadi sisi kanannya tidak boleh ada integral lagi ya. Ya mungkin di sini C-nya C1 gitu ya, di sini C2 gitu. C-nya mungkin berbeda. Nah, yang bawah tuh dibagi 2. Oke, bisa kita lanjut.
Ya kayak ini ya, arcus tangen, ini kita belum ya. Tangen inverse kan, integral dari tangen inverse. Nanti kita akan bahas ini di 7.4 ya. Oke, mungkin ini ya, nomor 12. Nomor 16. Dua puluh empat. Oke, nomor 37. Ini Anda mungkin bisa gunakan tabel untuk memudahkan. Nomor 45 ya. Bu, izin bertanya Bu sama soal yang tadi Bu. Iya, silakan. Kalau Bintang. yang itu tadi pas aku lihat lagi aku agak bingung yang di bagian nentuin si dekinya itu nanti dari si integral yang mana ya Bu? Si cos x dx-nya itu. Kayak sama si dekinya yang integral parsial keduanya. Ini secara kita punya bentuknya kan integral U dV gitu. Jadi U-nya itu adalah V-nya itu adalah U, kemudian dq-nya adalah dV. Gitu yang dimaksud. Oh ya Bu ya. Berarti Nah, nanti saya hanya mengganti ini aja notasi supaya tidak tertukar U yang dimaksud yang mana gitu. Kalau saya pakai U lagi. Oh ya, oke Bu. Kasih Bu. Sama-sama. Ini yang dimaksud tuh integral P dq sama dengan PQ dikurang integral Q dP ya.
Bu, mau nanya. Iya, Tadi buat silakan. yang DV-nya jangan cari yang susah ya, Bu. Iya, yang mudah diintegralkan. Oh, oke. Kalau X kuadrat gampang nggak? 1 per X kuadrat. Gampang. Berarti boleh kan? Gampang. Boleh. Oke. Oke. Udah banyak ya. Ya, secara umum tuh kalau ada len-nya itu Anda harus pilih yang menjadi U adalah len-nya gitu ya. Karena kalau len-nya yang menjadi DV-nya, integralnya ya tidak langsung gitu kita dapatkan formulanya.
Oke. Ya. Ya. Kosinus pi per 4 setengah akar 2 kan ya? Setengah akar 2 ya. Ini ya Rifki ya. Ya kesalahan sedikit. Oke, saya sudah periksa sampai punya Karin, ya. Saya baru periksa sampai punya Karin. Jamnya udah jam 8.40. Coba saya lihat kayaknya yang belum dikerjakan tuh nomor 45. Saya lihat ada yang sudah mengerjakan belum nomor 45. Oke, ini ya ada ya. Oke. Oke, jadi dia yang nomor 45 ini seperti kasus integral E pangkat X sin X ya. Dia berulang. Hasilnya adalah X per 2 sin ln X kurang cos ln X. Oke, udah benar ya. Plus C ya, Rifki ya. Oke, saya kira cukup sampai di sini ya. Nanti sisanya insya Allah saya periksa. Tadi baru sampai Karin dan terakhir punya Rifki. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada. Kita kuliah ya besok ya jam 4 ya. Jam tutorialnya saya ambil buat kuliah. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan